Cek. Udah nyala belum? Tuh, sudah. Nyala nggak? Hah? Nyala. Oke, Bang Anton, udah masuk belum? Udah masuk belum? Hah? Suara ente dengar masuk, suara saya masuk nggak? Hah? Masuk. Hah? Kenapa? Kitab apa nih? Kitab apa? Kitab hadis. Ya Quran dulu lah. Rasul datang bawa Quran kan? Baik. Bismillah. Assalamualaikum. Minta tanya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi tahirin wa ashabihil ghurril mayamin wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana zidna ilman hab lana hukman 'allimna min ladunka ilman tawaffana musliman wa alhiqna bis salihin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Salamullah, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu wa maghfiratuhu wa ridwanuh. Kami sampaikan, kami haturkan, kami ucapkan untuk ikhwan dan akhwat peserta kajian pesantren digital Bubur Subuh di mana saja berada. Juga ikhwan dan akhwat yang menyimak melalui kajian live streaming Facebook Bubur Subuh di mana saja berada, baik di dalam negeri, baik di dalam kota, baik di Jabodetabek, maupun yang menyimak di luar negeri, di negeri jiran, yang mudah-mudahan semua dirahmati, diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari terlebih dahulu kita membaca niat memulai kajian ini dengan menata hati kita, bersama-sama membaca niat.
sebelum kita talabul ilm. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wan naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wat tadhakkura wat tadhkir wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a ilal huda wad dalalah ilal khair ibtigha'a wajhillahi ta'ala wa ridahu wa qurbihi wa thawabih. Allahumma ya man maqalidul umur kulluha biyadih wa ilaihi yurja'ul amru kulluh ya fattahu ya alim iftah lana fathan qariba ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbi zidni ilma wa wassi'li fi rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kathiran nawal wa ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu walakal minnah walakash syaraf ala kulli hal. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin biniyatil futuh wal munuh wal rusuh wa salahil jasadi wal qalbi wal ruh wa anallahu yakbalna bil qabul tamami kulli sulin wa ma'mul salahi syani zahiran wa batinan fid dini wad dunya wal akhirah dafi'atan li kulli syarrin jalibatan li kulli khair lana wa li walidina wa li auladina wa masyayikhina wa talamidina wa ikhwanina fid din wa al-lutuf wal afiyah wa ala niyati anna Allah yunawwir qulubana wa qawalibna ma'al huda wat tuqa wal afaf wal ghina wal maut ala dinil islami wal iman bila mihnatin wal imtihan bihaqqi sayyidi waladi adnan wa li kulli niyatin salihatin wa ila hadratin nabil mustafa Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam wa ila arwah masyayikhina wa muallimina wa bil khusus mu'allif hadzal kitab sayyidina imam Sayyidina Abdullah ibn Siddiq al-Ghumari al-Hasani wa Sayyidil Walid Muhammad bin Ali bin Abbas al-Maliki wa Sayyidil Walid Al-Habib Hasan bin Abdullah bin Umar al-Syatri wal Habib Salim bin Abdullah al-Syatri wal Habib Abu Bakar wa Mahdi bin Abdullah al-Syatri wal Habib Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Shihab wal Habib Abbas bin Ali al-Maliki wal Habib Ahmad bin Abdullah bin Hasan al-Attas wal Habib Ahmad bin Hasan al-Attas wal Habib Abdullah bin Hasan al-Attas wal Habib Syekh bin Salim al-Attas wal Habib Hamid bin Hud al-Attas wa Syekhina al-Habib Muhammad bin Ali al-Habsyi wa ila ruhil Habib Syekhina Kiai Haji Ahmad Marzuki Zaid Abdullah Faqih Langitan wa Muhammad Syafi'i Hadami wa usulihim wa furu'ihim wa Syekh Muhammad Zain Abdul Ghani wa usulihim wa furu'ihim dzawil huquqi alaihim ajma'in Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa yu'li darajatin fil jannah wa yanfa'na bi asrarihim wa anwarihim wa ulumi nafahatihim barakatihim fid dini wad dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini ingin saya sampaikan sebuah tajuk, sebuah tema tentang fungsi serta peran utama Ar-Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam di hadapan Al-Qur'an. Nah, apabila dilihat melalui sudut pandang banyak ayat dalam Al-Qur'an Al-Hakim berkenaan dengan tugas, fungsi serta peran para pembawa risalah Allah yang Allah turunkan wahyu kepada mereka, tak terkecuali Nabi kita Muhammad Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka nanti boleh Anda cek dalam banyak ayat suci Al-Qur'an, dapat disimpulkan bahwa peran mereka para nabi, para rasul hanya, ingat ya, hanya berkisar pada satu, kewajiban mengimani apa yang Allah Ta'ala turunkan kepada mereka sebelum menyampaikan
dan mentablighkan wahyu yang Allah turunkan pada mereka. Jadi setiap rasul ya adalah orang yang pertama kali terikat dengan wahyu Allah yang Allah turunkan pada mereka untuk mereka imani. Satu contoh ayat yang terdapat dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah, ayat 285, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih. Ya. Para rasul, dan konteksnya dalam ayat ini adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah beriman dengan apa? Bima unzila ilaihi min rabbih. Dengan apa yang Allah telah turunkan kepada mereka. Ya, sayang, tutupin dulu. Ya. Ini dasar di antara sekian banyak ayat Al-Qur'an yang menetapkan bahwa Ar-Rasul adalah orang yang pertama terikat dan wajib mengimani wahyu yang Allah turunkan pada mereka, pada beliau. Begitupun yang terdapat dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 84 dan 85 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul amanna billahi wa ma unzila alaina وَمَا أُنْزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Qul, katakan wahai Rasulku Muhammad, amanna billah, sungguh kami telah beriman kepada Allah. Perhatikan, Nabi disuruh berkata dan menyampaikan bahwa kami pun telah beriman kepada Allah. Wa ma unzila alaina, dan kami beriman kepada apa yang telah Allah turunkan kepada kami. Arti iman bukan hanya percaya. Arti iman adalah al-id'an, ketundukan, kepatuhan yang total kepada Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Berarti maknanya kewajiban dan peran Ar-Rasul yang pertama dan utama adalah mengimani apa yang diturunkan padanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti maknanya Ar-Rasul adalah orang yang pertama terikat kewajiban, tunduk, patuh, loyal, pasrah, total kepada wahyu yang Allah turunkan padanya. Ini yang pertama. Yang kedua, setelah mengimani, maka para nabi, para rasul, wabil khusus Nabi kita Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaih yang turun padanya Al-Quran min indillah, ya, nurun minallah, cahaya penerang yang datang dari Allah. Beliau punya kewajiban, beliau punya peran berupa kewajiban mengikuti panduan wahyu yang diturunkan kepada mereka, disertai larangan mengikuti keinginan orang-orang lain. Ingat ya, ini peran Ar-Rasul, peran para nabi di hadapan wahyu Allah, peran Nabi kita Muhammad di hadapan Al-Quran. Yang kedua ialah kewajiban berpandu mengikuti wahyu yang Allah turunkan padanya. Satu contoh, kita buka Al-Quran,
Suratul An'am. Suratul An'am, surah yang ke-6, ayat 106. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ittabi' ma uhiya ilaika mir rabbik. La ilaha illahu wa a'rid 'anil musyrikin. Quran Surah Al-An'am adalah termasuk Quran surah Makkiyah yang turun di awal-awal Nabi berada di kota Makkah. Dengarkan Allah berfirman kepada Rasulnya Muhammad. Ittabi', ikutilah olehmu. Ittabi', ikutilah dengan kesungguhan olehmu. Karena kita paham bahwa ada perbedaan makna antara tabi'a dengan ittaba'a. Tabi'a wazan fa'ila dengan ittaba'a wazan ifta'ala. Makna ifta'ala di sini adalah ada menunjukkan arti kesungguhan, penekanan. Ketika Allah berfirman, ittabi', ikutilah dengan sungguh-sungguh. Apa yang diikuti? Yang wajib Ar-Rasul ikuti adalah ma uhiya ilaika mir rabbik. Apa yang telah diwahyukan padamu mir rabbika dari Tuhanmu. La ilaha illahu, yang tidak ada Tuhan kecuali Ia Allah. Wa a'rid, dan berpalinglah engkau. Anil musyrikin, dari orang-orang musyrik. Dari mengikuti keinginan orang-orang musyrik. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala bahwa baginda Nabi terikat dengan kewajiban mengikuti wahyu. Nah, kita buka juga Quran Suratul An'am ayat 150. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya. Qul halumma syuhada'akum. Mungkin baiknya saya bacakan dari ayat 149. Qul falillahil hujjatul balighah. Falau sya'a lahadakum ajma'in. Qul, katakan wahai Rasulku. Qul, bacakan wahai Rasulku. Falillah al-hujjatul balighah. Falillah, hanya milik Allah. Al-hujjah, argumen. Al-hujjah, satu-satunya argumen. Al-hujjah, satu-satunya alasan. Al-balighah, yang begitu terang, yang begitu jelas, yang begitu menghantarkan pada tujuan, menyampaikan pada tujuan. Itu namanya apa? Al-hujjatul balighah. Al-Quran adalah al-hujjatul balighah. Falau sya'a lahadakum ajma'in. Malah kalau nanti kita sedang baca Quran surah Al-Lail, di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna alaina lal huda. Inna alaina lal huda. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Inna alaina lal huda. Sungguh wajib bagi kami, ya, yang namanya hakikat atau puncak petunjuk bimbingan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, keinginan Allah menyampaikan hujjahnya, menyampaikan bimbingan dan tuntunannya terdapat dirangkum dalam Al-Quran. Maka Allah berfirman, Qul halumma syuhada'akum alladzina yashhaduna annallaha harrama hadha fa in syahidu fala tashhad ma'ahum. Nah, kontensnya, starting pointnya pada ayat berikutnya. Wala tattabi' ahwa alladzina kadzabu bi ayatina walladzina la yu'minuna bil akhirati wa hum bi rabbihim ya'dilun. Di sini tegas larangan Allah
bahwa selain Allah memerintahkan nabinya untuk hanya mengikuti wahyunya, Allah pun melarang nabinya untuk mengikuti keinginan orang-orang banyak. Nah, ini Quran Surat Al-An'am ini, pada ayat-ayat ini berbicara seputar bahwa kepemilikan yang mutlak dalam menghalalkan sesuatu dan mengharamkan sesuatu itu hanya milik Allah Jalla Jalaluh. Ar-Rasul punya tugas hanya membacakan apa yang Allah Ta'ala halalkan, apa yang Allah Ta'ala haramkan. Maka Allah katakan, Qul halumma syuhada'akum alladzina yashhaduna anna Allah harrama hadha fa in syahidu fala tashhad ma'hum. Jadi Allah perintahkan Nabi untuk kumandangkan, panggil kemari para saksi-saksi kalian, orang-orang yang bersaksi bahwa Allah mengharamkan sesuatu, padahal Allah tidak haramkan. Maka Allah katakan kepada Nabi, gayahnya, fa in syahidu fala tashhad ma'hum. Kalau mereka sudah bersaksi, selama engkau belum menerima wahyu bahwa Allah mengharamkan hal tersebut, maka jangan sekali-kali engkau mengikuti mereka menjadi saksi. Dan engkau jangan mengikuti keinginan mereka, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan orang-orang yang tidak mau beriman kepada negeri akhir. Dan sedangkan mereka senantiasa menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini dua ayat dari Quran surah Al-An'am, ya, dan Quran surah Al-Maidah. Walaupun masih ada lagi dalam Quran surah Al-Isra, Quran surah Asy-Syura, Quran surah Al-Jathiyah, Quran surah At-Tahrim, tentang peran dan tugas Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam di hadapan Al-Quran. Nah, demikian. Ini sebagai mukadimah pembuka kajian tadabbur kita untuk mengenal fungsi Al-Quran, untuk mengenal fungsi Ar-Rasul di hadapan Al-Quran sebagaimana bayan Al-Quran. Nah, ini ikhwan akhwat perlu pahami bahwa kajian tadabbur ini memang kami ketika ditanya, ini panduan tafsirnya apa ya? Sebenarnya panduan tafsir dan metode tafsir atau tadabbur yang kami sampaikan melalui kajian pesantren digital ini adalah tafsirul Quran bil Quran. Ya, atau tadabbur Quran bil Quran. Atau tabyinul Quran bil Quran. Ya, artinya menjelaskan maksud satu ayat yang ada di Al-Quran dengan mengambil qarinah, mubayyinah dari ayat lain yang menjelaskan maksud ayat yang sedang kita tadabburkan. Nah, ini memang kalau ditanya apa peserta megang apa harusnya? Peserta paling tidak memegang Al-Quran terjemah perkata. Seperti ini misalnya. Quran terjemah perkata, ya. Baik An-Nur atau yang lainnya, agar paling tidak kita bisa mengenal. Dan saya ingin mengajak Anda sekalian untuk menikmati hidangan untuk semakin kita mantap. Karena tentunya kan sudah kita pahami bahwa konsep mengkaji tafsir Quran ada beberapa macam. Satu, tafsir Quran bil Quran. Yang kedua, tafsir Quran bil hadis. Yang ketiga, tafsir Quran biqauli sahabi. Yang keempat, tafsir Quran biqauli a'immah minal ulama'il Islam atau min ulama'il Islam. Nah, kami mengajak Anda sekalian untuk mengikuti mengikuti metode tafsir atau tadabbur yang pertama, yaitu tafsirul Quran bil Quran. Kenapa? Karena tentunya Al-Quran yang mana Allah sebutkan ayat-ayatnya bayinat. Quran sendiri merupakan al-bayinah. Dan juga Al-Quran itu ayatnya juga mubayinat. Bahkan Al-Quran sebutkan Quran itu adalah tibyanun likulli syai'. Tibyanun likulli syai'. Penjelas bagi segala sesuatu. Termasuk penjelas bagi Al-Quran. Nah, ini mungkin ikhwan dan akhwat masih ada yang belum terbiasa dengan metode ini.
Nah, mohon kiranya nikmati kajian kita ini. Insyaallah taala saya akan mengajak antum sekalian mengenal Al-Qur'an. Ya, mengenal Al-Qur'an sesuai apa yang diperkenalkan oleh Al-Qur'an. Nah, paling hanya saya mungkin nanti di beberapa ayat akan mengajak Anda sekalian memahami Al-Qur'an dari sisi lafzinya, ya. Yaitu membedah Al-Qur'an dengan mengenal lafaz per lafaznya atau tahlilul lafzi kalau dalam istilah ilmu tafsir. Baik, ini sebagai pembuka dari kajian malam hari ini tentang peran Rasul sallallahu alaihi wasallam di hadapan Al-Qur'an sebagaimana yang Allah jelaskan dalam Al-Qur'an. Nah, sebelum kita masuk pada kajian kitab Al-Fawaidul Maqsudah fi Bayan Al-Ahadits Syadzah Al-Mardudah. Mau iklan dikit ya, minum dulu. Izinkan saya membacakan pada antum sekalian sebuah hadis yang dikutip oleh Al-Imam Tirmidzi dalam sunannya dan para imam-imam hadis yang lain tentang fadailul Quran. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh wabilai qala hadatsana Abd ibn Humaid qala hadatsana Husain bin Ali al-Ju'fi qala sami'tu Hamzah az-Zayyat an Abil Mukhtar at-Ta'i an ibni akhi Al-Harith al-A'war an Al-Harith qala marartu fil masjid fa idzan nas yakhuduna fil ahadits fadakhaltu ala Ali. Telah menceritakan kepada kami Abd bin Humaid sebagaimana menceritakan kepada kami Husain bin Ali al-Ju'fi. Ia berkata, aku mendengar Hamzah az-Zayyat berkata dari Abul Mukhtar at-Ta'i, dari Ibn Akhi, keponakan Al-Harith al-A'war. Dari Al-Harith ia berkata, aku melintas di depan masjid memperhatikan orang yang tengah larut dalam pembicaraan al-ahadits, itu pembicaraan yang baru, yang mungkin batil. Sedangkan orang-orang sedang asik berbicara. Kemudian aku menemui Ali ibn Abi Thalib. Fadakhaltu ala Ali faqultu ya Amirul Mukminin, ala tara anna an-nasa qad khadu fil ahadits. Qala aw qad fa'aluha? Qultu na'am. Nah, beliau berkata kepada Ali bin Abi Thalib, wahai Amirul Mukminin, apa Anda tidak melihat orang-orang tengah larut dalam pembicaraan yang batil, artinya dengan tidak mengabaikan membaca Al-Quran, tapi berbicara, bercerita, bermacam hal di masjid. Yakhuduna fil ahadits, artinya sebuah gambaran, khadu fil ahadits ini ngobrol, ngalor ngidul. Ya, ibaratnya obrolan yang tiada manfaatnya. Kemudian Ali bertanya, awa qad fa'aluha? Apakah ya Harith, apakah mereka betul-betul melakukan hal itu? Qala na'am. Maka Al-Harith berkata, iya, betul, wahai Amirul Mukminin. Qala ama inni qad sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul. Ya, wahai Harith, ingatlah, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, ala satakunu fitanun. Ala innaha satakunu fitan. Ingatlah, sesungguhnya akan terjadi nanti bermacam fitnah, bermacam ujian. Kemudian aku pun berkata, yaitu Ali bertanya kepada Rasulullah, faqultu mal makhraju minha ya Rasulullah. Wahai baginda Rasul, kalau begitu, jika nanti akan terjadi bermacam fitnah, aku tanya kepadamu, apa solusinya? Famal makhraju minha ya Rasulullah. Solusi yang dapat menyelamatkan kami dari bermacam fitnah tersebut. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Kitabullah. Kau ingin solusinya? Solusinya adalah
kitabullah, Al-Quran. Baik, nanti boleh ada sesi tanya jawab, silakan. Ya, setelah selesai baca hadis ini. Ya, kitabullah. Solusi yang dapat menyelamatkan kita dari bermacam fitnah adalah berpegang kepada Al-Quran, yaitu kitabullah. Mengapa? Kata Rasulullah, fihi naba'u ma kana qablakum. Dalam Al-Quran terdapat berita masa lalu, berita informasi yang telah terjadi pada masa sebelum kalian. Wa khabaru ma ba'dakum, dan informasi yang akan datang setelah kalian. Ini Al-Quran nih. Isi Al-Quran, satu, naba'u ma kana qablakum. Kedua, wa khabaru ma ba'dakum. Informasi apa yang akan terjadi setelah kalian nanti. Setelah masa kalian. Wa hukmu ma bainikum. Wa hukmu ma bainakum. Dan hukum penetap, keputusan apa yang terjadi di tengah-tengah kalian. Ini isi Al-Quran. Jadi, berita masa lalu, info masa datang. Yang ketiga adalah hukum penetap perkara yang menjadi solusi apa yang terjadi di tengah kalian. Berikutnya, isi Al-Quran adalah apa? Wahwal faslu laisa bil hazal. Al-fasl, benang merah pemutus. Ya. Walaisa bil hazal. Dan bukan isinya senda gurau. Nah, ini terdapat dalam Quran surat Tariq ya. Innahu laqaulun fasl. Wa ma huwa bil hazal. Berikutnya, pesan Nabi. Man tarakahu min jabbarin qasamahullah. Man tarakahu min jabbarin qasamahullah. Siapa orang yang meninggalkan Al-Quran min jabbarin, dari kesombongannya, qasamahullah, Allah akan hancurkan, patahkan tulang punggungnya. Artinya Allah akan binasakan, hancurkan dia. Berikutnya kata Nabi, wa man ibtaghal huda fi ghairihi adallahullah. Siapa orang yang masih mencari-cari petunjuk pada selain Al-Quran, Allah akan sesatkan jalannya. Na'udzubillah. Wa huwa hablullahil matin. Al-Quran merupakan tali penghubung Allah yang sangat kokoh. Makanya perlu kita beriktisam bihablillah, yaitu Al-Quran. Wa huwa dzikrul hakim. Al-Quran merupakan peringatan sekaligus pelajaran yang penuh dengan hikmah. Wa huwas siratul mustaqim. Dan Al-Quran merupakan jalan yang lapang sekaligus lurus. Huwallazi la yazighu bihil ahwa. Al-Quran, jika kita berpegang dengannya, maka bermacam keinginan tidak akan menyimpang. Kemudian kata Nabi, wala taltabisu bihil alsinah, dan dengannya berbagai ucapan tak akan tergelincir atau bercampur aduk. Karena Al-Quran akan membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Kemudian kata Nabi, wala yashba'u minhul ulama. Para ahli ilmu, para cendekia, dia tidak akan pernah merasa kenyang dengan Al-Quran. Kemudian wala yakhlaqu ala kasratir raddi. Dan Al-Quran tidak akan pernah usang walaupun sering diulang-ulang. Tidak akan pernah bosan walaupun sering dipelajari berulang-ulang. Wala tanqadi ajaibuh, dan tidak akan habis ya keajaiban Al-Quran. Semakin dibaca, semakin dipelajari, semakin dikaji, semakin direnungkan, semakin ditafakurkan,
akan muncul lagi, kembali lagi hal yang baru dari keajaiban Al-Quran. Kemudian kata Nabi, huwallazi lam tantahi ilaihil jinnu idh sami'ah. Ia juga Al-Quran yang menyebabkan kaum jin tidak berhenti, tidak mau berhenti mendengarkan Al-Quran. Ketika mereka mendengarkan ayat Al-Quran, idh sami'ahu hatta qalu, sehingga mereka berkata, inna sami'na Qur'anan ajaba yahdi ilar rusydi fa'amanna bih. Ketika mereka mendengarkan Al-Quran dibacakan, para jin berkata, oh, kami sungguh telah mendengar bacaan yang begitu mengagumkan, yang mampu bacaan itu, Al-Quran, membimbing, menuntun kepada kebenaran. Maka mulai saat ini kami beriman kepada Al-Quran. Lalu Nabi katakan, man qala bihi sadaq. Barang siapa berkata dengan Al-Quran, maka ia menjadi orang yang benar dan jujur. Ucapannya tak mungkin dusta. Wa man amila bihi ujir. Siapa orang yang mengamal atau beramal dengan Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, ujir, ia akan diberikan ganjaran. Wa man hakama bihi adal. Siapa orang yang memutuskan perkara berdasarkan Al-Quran, maka dia telah berlaku adil. Wa man da'a ilaih. Siapa orang yang mau mengajak agar orang-orang kembali kepada Al-Quran, hudia, maka orang tersebut yang mengajak itu akan diberikan petunjuk, bimbingan, tuntunan ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lapang juga lurus. Kemudian sahabat Ali berkata kepada Harith, ya Harith, khudh ilaik, ya Harith al-A'war, khudh ilaika, pegang ini, ya pesanku ini jangan sampai dilepas, ambil untukmu pesan ini. Nah, ini hadisun sahih as-sahahul Quran kama dzakarahul ulama fi hadzal hadis. Baik, ini sebagai pembuka sebelum kita masuk kepada kajian kitab yang bernama Al-Fawaidul Maqsudah fi Bayanil Ahadits Asyadzah Al-Mardudah. Demikian para ikhwan dan akhwat, kami berikan waktu untuk berdiskusi dan membuka pertanyaan. Silakan Pak Admin, lanjutkan. Tolong dikerasin suaranya. Bagaimana ulang? Ada yang mau menjelaskan. Jadi ada hamba Allah nih, salah satu peserta dari pesantren kita ini. Karena kita pakai linknya yang nggak putus-putus nih. Jadi mau sampai berapa jam masih bisa terus. Alhamdulillah. Barakallahu fiikum. Jazakumullahu anil Islam wal muslimin. Ahsanal jaza. Fid dunya wal akhirah. Tamamallahu maqasidakum wa razaqakumut thayyibat. Wa yaftah alaikum futuhal arifin wa yufaqihukum fid din wa yu'allimukum ta'wil wa yahdikum ila sawa'is sabil. Jazakallahu khair, jazakumullah khair. Baik, kita sudah selesaikan sebagai pembuka. Kami persilakan apabila ada yang bertanya, jadi silakan audionya silakan boleh buka atau chat. Kita harus bertanya kami sih mengumpulkan silakan buka audio. Silakan Pak Toto. Sebelum Syafi tadi bertanya, Toto. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai, sehat Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Ya, dengan Syafi'i Kiai. Syafi'i siapa ya? Syafi'i Ma'arif ataukah Abdul Syafi'i yang calon doktor? Ya, Kiai ini memperdalam aja terkait Al-Quran. Di Ya. Al-Quran ini sendiri
supaya lebih mengenal lagi tentang Al-Quran, memperdalam lagi tentang Al-Quran, membedakan aja Al-Quran sebagai kalamullah dan Al-Quran sebagai kitab Allah, supaya lebih kuat lagi nih pemahaman saya khususnya. Terima kasih. Pertanyaan apa ya pertanyaannya? Pertanyaannya itu apa bedanya Al-Quran sebagai kalamullah dengan Al-Quran sebagai kitabullah? Bagaimana cara memahaminya? Baik, arti kalamullah adalah ucapan Allah. Kitabullah artinya kumpulan, rangkuman, tulisan dari kalamullah. Itu saja. Terkait dengan rincian mungkin ya rincian dari kalamullah itu, apakah memang hanya ke Qur'aniyahnya? Kalau kitabullah kan memang tadi aku sampaikan adalah rincian daripada kalamullah. Intinya kita tadi sampaikan yaitu bahwa kalamullah adalah kalamnya Allah, sedangkan kitabullah adalah bagian atau rincian daripada kalamullah. Bukan rincian ya, rangkuman. Arti kitab itu makutiba. Sesuatu yang tertulis, kutiba fihi, di dalamnya. Itu namanya kitabun. Nah, yang tertulis di dalam kitab itu adalah kalamullah yang Allah turunkan kepada Rasulnya melalui wasitah malaikat Jibril, kemudian dirangkum oleh para juru tulis wahyu. Tidak ada masalah apa? Masalahnya apa ya? Biar ini aja kayak karena di dalam Al-Quran itu kan kalau dalam Al-Quran cuma disampaikan itu adalah firman Allah, sedangkan kitabullah adalah dalam terjemahannya khususnya Al-Quran yang disampaikan biar kata-kata itu bisa masuk lebih mengena. Iya, terus masalahnya apa? Masalahnya dalam apa namanya pentransferan aja, pentransferan kosakata yang sebenarnya. Iya, kalau kalamullah adalah firman yang Allah turunkan pada Rasulnya, yang Allah wahyukan pada Rasulnya. Sebetulnya kalau iya maksudnya ini untuk bisa apa namanya menjadi ada tim ada sebuah tim penulis wahyu gitu ya, tim penulis wahyu. Baik, terus? Bagaimana nanti mentransfer aja sebenarnya di mentransfer kata dari produk yang disampaikan. Tapi boleh ada jelas ya. Ini kan aku tadi mengatasnamakan antara dua definisi, dua istilah antara kitabullah dengan kalamullah. Tadi definisi atau tahrif itu kan sudah dijelaskan oleh kita apa bedanya kita sama kalamullah ya. Firman katanya sekarang
Nggak ada korinahnya ya? Atau korelasinya antara yang antum tanyakan tadi. Karena banyak ayat suci Al-Quran ketika Allah berfirman menggunakan kata-kata kitabun anzalnahu ilaik. Kitabun anzalnahu ilaik. Kitab yang kami turunkan padamu. Inzal. Bukan tanzil. Tanzil itu kan kalau dari segi bahasa terambil dari kata nazzala yunazzilu tanzilan. Artinya turun secara bertahap. Kalau anzala yunzilu inzalan, turun secara bilangan global. Sudah, jadi nggak ada korelasinya. Makanya kita juga yang maksud antum pertanyakan apa kalamullah dengan kitabullah itu apanya? Kalau antum sudah paham definisinya, berarti tidak ada hal yang membingungkan. Maka ketika antum buat statement sudah paham dari definisi, tapi bingung, ini bagaimana antara paham tapi bingung? Nah, baik. Ya, coba. Akhirnya Hadik tolong bacakan. Bismillah. Afwan, Al-Quran adalah kalamullah. Dan apakah pemahaman dari berbagai tafsir yang kita pelajari selama ini itu sesuai dengan yang Allah mau? Karena para ulama tafsir hanya sebagai manusia yang mungkin pernah salah dalam menafsirkan. Lalu bagaimana kita yang sudah mempelajari dari kitab-kitab beliau jika ternyata ada yang salah? Salah pemahaman dari kita tentang sebuah inti dan maksud ayat yang Allah mau. Oh, berarti ini intinya pertanyaan tentang seputar Al-Quran atau pemahaman Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman alhiqna bis salihin. Nah, setiap kita memberikan satu penjelasan, dan begitu para ulama yang dahulu hingga saat ini, biasanya mesti di ujungnya ada ungkapan wallahu ta'ala a'lam bis-shawab wal murad. Ya, gitu ya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawabi wal murad. Nah, ketika ada statement seperti ini, maknanya ketika seorang ahli tafsir semisal sudah melakukan analisa atau ijtihad tentang bagaimana cara kita orang yang mengimani Al-Quran bisa memahami Al-Quran dengan analisa mereka, dengan background yang mereka miliki, kapasitas yang mereka miliki, maka tentunya para ulama setelah itu atau setelah menyampaikan analisanya sesuai kemampuan beliau memasrahkan hasil kebenaran yang hakiki kepada Allah. Nah, perlu kita pahami arti wallahu a'lam bis-shawab. Secara terjemah, as-shawab itu bukan benar, tapi tepat sasaran. Arti shawab itu bukannya benar. Benar itu biasanya digunakan untuk terjemah dari kata al-haq. Namun as-shawab itu memiliki makna tepat sasaran. Ai asabtal hadaf. Asaba yusibu isabatan, ya, asabtal hadaf. Artinya tepat sasaran belum tentu benar. Itu. Namun itu hanya merupakan upaya seorang untuk bisa memberikan pendekatan tentang pemahaman atau takribul faham. Ya,
atau takribul mafahim kepada seseorang yang ingin mengenal Al-Quran. Nah, yang kami ajak Anda sekalian untuk mempelajari atau memahami Al-Quran adalah berupaya dengan tahlilul lafzi, membedah lafaz kata per kata Al-Quran dengan menggunakan kaidah kebahasaan bahasa Al-Quran, yaitu Arab. Sebagaimana Allah katakan bahwa Allah Subhanahu wa taala, "Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun." Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran menggunakan bahasa Arab, menggunakan dialek Arab. Atau dalam ayat lain Allah gunakan bilisanin Arabiyyin mubin, bilisanin Arabiyyin fasih. Nah, oleh karenanya paling tidak dengan kita mempelajari tadabbur Al-Quran melalui penjelasan ayat Al-Quran lain, semoga harapan kita ada pemahaman yang lebih sangat mendekati kebenaran yang sesuai dengan ma aradahullahu fi kitabih. Nah, apa kata kuncinya? Ketika kita menginginkan mengenal dan memahami Al-Quran sesuai kehendak Allah, maka kita cari ayat yang menjadi qarinah, indikator, mubayyinah, penjelas dari ayat yang ingin kita pahami tersebut. Jadi artinya apa? Tanasubul ayat dengan ayat. Ambil ayat yang lain untuk kita memahami ayat yang kita sedang cari pemahaman tentangnya. Paling tidak kata kuncinya ya yang mudah adalah semisal kita mencari sebuah permasalahan, mencari sebuah pemahaman tentang satu ayat. Ya. Maka kumpulkan ayat yang serupa, karena Al-Quran itu istimewanya adalah masaniya, diulang-ulang biar orang saling mudah untuk memahaminya. Sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah ungkapan Sayyidina Abdullah bin Abbas yang dinukil dari Amirul Mukminin Sayyidina Ali bin Abi Thalib, arti masaniya dalam surat lain arti mutasyabih, ya mutasyabih dan masaniya adalah yufassiru ba'duha ba'dan. Ayat itu saling menafsiri satu dengan yang lain. Nah, itu lebih kurang seperti itu. Ya. Jadi kalau pertanyaannya, sudahkah ini sesuai dengan apa yang Allah inginkan? Nah, mudah-mudahan dengan konsep memahami Al-Quran dengan penjelasan Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran lain, ya saya ulang, memahami satu ayat Al-Quran dengan menyandingkannya dan menggandengkannya, menjelaskannya dengan ayat lain yang serupa, insya Allah kita akan mendapatkan pemahaman sesuai keinginan yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak mengambil pemahaman atau tafsir dari ucapan fulan bin fulan, tidak. Tapi kita mengambil ayat lain sebagai penafsir ayat yang kita ingin cari pemahamannya. Sebagaimana Al-Quran juga sebutkan bahwa Al-Quran itu adalah ahsana tafsira. Al-Quran merupakan sebaik-baik tafsir bagi dirinya. Surah apa itu? Surah apa? Ahsanat tafsirat. Alhamdulillah. Bagaimana? Al-Furqan. Quran soal Furqan ayat berapa? 33. Ya, illa ji'naka ya. Wa illa ji'naka Bil haqqi wa ahsana tafsira. Ya. Wala ya'tuna wala ya'tunaka bimatsalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Al-Quran surah Al-Furqan ayat 33. Tafadhal. Gimana kira-kira akhirnya Abdul Fattah dan Pak Admin bisa dipahami? Alhamdulillah, barakallahu fina wa fikum insyaallah. Baik. Kalau gitu kita masuk pada kitab Al-Ahadithul Al-Fawaidul Maqsudah ya. Sudah boleh? Halaman 8 ya.
Baik, diperbesar. Bisa sih. Bisa dong. Itunya atasnya. Bukan. Karena atas dong, atas. Atas lagi. Paling atas kanan di atas lagi. Bisa? Enggak? Baik. Kalau gitu kita baca halaman 8 ya. Yaitu ya udah mati dulu. Tuh, perbesar tampilan layar dengan apa tuh? Kontrol. Atasan tuh. Di chatting. Hah? Kenapa lemot? Oh, laptopnya. Ya. Laptopnya minta ganti baru. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi sairis salihin wa bikum fid dharain amin. Faqala sayyidina al-imam Abdullah bin As-Siddiq Al-Ghumari, mithalun akhar. Contoh yang lain dari apa? Dari ingkarus sayyidati Aisyah wa ibni Abbas ala man rawa bi anna salata yaqta'uha al-kalbu wal himaru wal mar'atu. Satu contoh tentang apa? Ingkarnya Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin dan juga Sayyidina Abdullah bin Abbas kepada orang yang meriwayatkan sebuah hadis bahwa salat batal dan rusak. Enggak. Yang keluar wajah saya. Ya, bahwa salat rusak dan putus atau batal dengan apa? Al-kalbu, adanya anjing yang lewat, wal himar, juga keledai, wal mar'ata, dan seorang wanita. Rawa Muslimun fi sahihi an Abi Hurairah wa Abi Dzarrin radhiyallahu anhuma. Hadis ini dalam Sahih Muslim diriwayatkan oleh siapa? Abu Hurairah dan Abu Dzar Al-Ghifari. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yaqta'us salata al-mar'atu wal himaru wal kalbu. Ya. Bahwa salat terputus dengan adanya perempuan, keledai, begitupun anjing yang lewat. Naqadat, maka Sayyidah Aisyah mengkritik. Naqadat dzalika as-sayyidatu Aisyah. Bunda Aisyah mengkritik riwayat hadis tersebut. Walan taltafit ilal isnad. Dan Bunda Aisyah tidak mau menengok siapa yang meriwayatkan hadis itu, sekalipun sanadnya dari seorang sahabat, bersumber dari seorang sahabat yang bernama Abu Hurairah wa Abu Dzar Al-Ghifari. Faqad rawal Bukhari wa Muslim an Masruqin an Sayyidati Aisyah annahu dzukira indaha ma yaqta'us salata faqalu yaqta'uha al-kalbu wal himar wal mar'ah. Diriwayatkan dari Masruq sebagaimana dikutip oleh Al-Bukhari dan Muslim bahwa diceritakan ketika satu saat di sisi Bunda Aisyah ya ada yang bertanya apakah yang merusak atau membatalkan salat, yang memutus salat. Faqalu yaqtauha al-kalbu wal himar wal mar'ah. Mereka berkata bahwa yang memutus salat itu, yang bisa merusak salat adalah anjing, keledai, dan perempuan. Qalat, berkata Bunda Aisyah, laqad ja'altumuna kilaban. Ya, sungguh benar-benar kalian telah menjadikan kami kaum wanita laksana anjing-anjing. Laqad ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
Karena sungguh aku telah melihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli, sedang salat. Wa inni, dan sesungguhnya aku, sungguh diriku, labainahu, benar ada di hadapan beliau, ada di depan beliau, wa bainal qiblati, dan di antara arah kiblat. Artinya Bunda Aisyah ada di hadapan Nabi dalam kondisi apa? Wa ana muttaji'atun 'alas sarir, sedangkan aku sedang dalam kondisi rebahan, tidur nyamping di atas tempat tidur, di atas pembaringan. Fatakunu li al-hajatu fa akrahu an astaqbilahu, fa ansalu insilalan. Nah, kata Bunda Aisyah, sedangkan aku ada di hadapan Nabi, berbaring. Nah, sebagaimana ada sebuah riwayat mengatakan karena memang kamar Bunda Aisyah bersama Nabi itu sangat kecil, karena sangat kecil. Namun intinya bukan itunya. Intinya Bunda Aisyah mengingkari hadis yang diriwayatkan bahwa Nabi berkata yang merusak dan memutus sholat ada 3 perkara, yaitu anjing, kemudian keledai, dan seorang perempuan. Kata Bunda Aisyah, bagaimana bisa aku tidur berbaring di hadapan Nabi? Artinya Nabi sholat, di hadapannya itu Bunda Aisyah yang dekat dengan arah kiblat Nabi sholat. Maknanya Bunda Aisyah mengkritik hadis ini. Wana qada dzalika aidan Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma. Begitupun hadis ini dikritik, ditentang oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas, walam yaltafit ilal isnad. Sekali lagi Sayyidina Ibnu Abbas tidak melihat, tidak memandang jalur periwayatannya. Faqala faqad rawa Ibnu Hibban fi sahihi an Abi Sahba qala kunna inda Ibnu Abbas fadzakarna ma kana yaqta'us shalah faqalu al-himar wal mar'ah. Di hadis ini diriwayatkan oleh siapa? Abi Sahba, oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya. Ketika kami berada di sisi Ibnu Abbas, maka kami menyebutkan di hadapannya apa yang memutus salat. Lalu mereka berkata al-himar wal mar'ah. Faqala Ibnu Abbas laqad jitu ana wa ghulamun min bani Abdul Muttalib murtadifaini ala himarin wa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yusalli bin nas fi ardi khala fatarakna al-himar baina aydihim thumma ji'na hatta dakhalna bainahum fama bala bidzalik. Nah, artinya diriwayatkan bahwa Ibnu Abbas melihat ketika mendengar hal ini, beliau berkata, sungguh aku telah pernah mendatangi Rasul bersama seorang pemuda dari Bani Abdul Muttalib. Kami berdua-dua menunggangi seekor himar. Dan Rasulullah sedang sholat bersama para jamaah di sebuah tanah lapang yang terbuka. Kami pun tinggalkan himar di hadapan mereka. Himarnya ditinggalkan mana? Di hadapan mereka, termasuk di hadapan baginda Nabi. Kemudian kami datang dan mendatangi shaf dan tidak ada pengaruh apa-apa. Nabi nggak marah, Nabi nggak melarang, dan juga mereka tidak membatalkan salat. Nah, faqad rawa al-Bukhari wa Muslim an Abdullah bin Abbasin qala aqbaltu rakiban ala himar atan wa ana yawma idzin qad nazahtul ihtilam wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bimina ila ghairi jidarin famaratu baina yaday ba'di safi wa arsaltul atan tarta'u fadakhaltu fi saf falam yunkir dzalika alai. Nah, riwayat Ibnu Abbas yang lain dari riwayat Al-Bukhari dan Muslim bahwa beliau berkata, aku datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengendarai seekor keledai, dan aku saat itu sudah masuk masa dewasa, artinya sudah bermimpi, sudah baligh, bukan lagi anak-anak. Dan Rasulullah sedang sholat di kawasan Mina, tapi tidak menghadap tembok atau dinding, artinya sitar. Artinya di hadapan tidak ada penghalang. Maka aku pun berjalan melewati Rasulullah di hadapan Rasulullah. Di hadapan sebagian shaf, dan aku lepaskan keledaiku
berjalan sambil mencari rumput, maka aku pun masuk dalam shaf dan tidak ada satu orang pun yang mengingkari hal tersebut padaku. Nah, ini sebuah dasar bahwa berjalan di hadapan orang yang sholat tidak merusak sholat. Apalagi nanti ada sebuah hadis apa? Kalau ada orang lewat, pukul. Kalau nggak mau, bunuh. Ini sekarang agama kita haus darah. Masa gara-gara orang sholat lewat doang, ada orang lewat di depan sholat, lalu suruh pukul. Kalau enggak dibunuh. Waqad angkarat as-sayyidatu Aisyah aidan ala Abi Hurairah tahdithahu bihadithi syum. Ya. Fi thalatha, fil mar'a, wad dar, wal faras. Begitupun Bunda Aisyah mengingkari Abu Hurairah yang meriwayatkan sebuah hadis tentang asyu'mu fi thalatha. Apes. Ya apa? Apes ya? Bahasa kita sih? Bahasa Indonesia apa apes? Kurang beruntung. Kurang beruntung. Sial. Si Bolga bukan main ini. Kalau orang Palu tuh bisa menjelaskan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kesialan itu ada pada 3 perkara. Di mana? Fil mar'ah, perempuan. Wadar, dan rumah. Wal faras, dan kendaraan. Warawa Abu Daud At-Tayalisi an Makhulin qila li Aisyah inna Abu Hurairah yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam asyumu fi thalatha fid dar wal mar'a wal faras. Diriwayatkan oleh Abu Daud At-Tayalisi dari Makhul, dikatakan kepada Bunda Aisyah bahwa sesungguhnya Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyumu fi thalatha, kesialan itu ada pada 3 perkara, yaitu rumah, perempuan, dan kendaraan. Faqalat Aisyatu, maka berkata Ummul Mukminin Bunda Aisyah, lam yahfaz Abu Hurairah, sungguh Abu Hurairah tidak menghafal hadis ini dengan benar. Li'annahu dakhala, karena sungguhnya Abu Hurairah itu pernah masuk ke hadapan Rasul, wa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul, ketika itu Rasulullah sedang berkata, qatalallahu al-yahuda, semoga Allah membinasakan atau memerangi orang-orang Yahudi, yaquluna, yang mereka berkata, inna syu'ma fi thalathah, bahwa yang namanya sial itu dalam 3 perkara, yaitu rumah, kendaraan, perempuan, dan kendaraan. Artinya, menurut Bunda Aisyah mengingkari Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis ini sepotong, tidak meriwayatkan dengan sempurna. Jadi orang salah paham. Padahal Abu Hurairah masuk ke hadapan Nabi sedang berkata, dan Abu Hurairah nggak dengar ucapan yang ini. Rasulullah bersabda, semoga Allah membinasakan atau memerangi umat Yahudi yang berkata. Jadi ucapan Yahudi oleh Rasulullah dibantah. Nah, cuma Abu Hurairah ini hanya mendengar ucapan Yahudinya. Paham nggak? Hanya meriwayatkan ucapan Yahudinya, tidak meriwayatkan ucapan Nabi yang Nabi mengkanter, mendoakan umat Yahudi agar dibinasakan oleh Allah karena berkata bla 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 bla, bahwa kesialan ada pada 3 perkara. Artinya Abu Hurairah ini lam sami'a al-akhir al-hadis wa lam yasma' awwalahu. Kata Bunda Aisyah, sungguh Abu Hurairah ini enggak mendengar hadis sejak permulaannya, hanya mendengar bagian belakangnya. Begitupun wa haditsut tairah. Artinya apa? Tairah ini apa? Kesialan, atau mencari keberuntungan melalui melepas burung. Yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar fil Bukhari wa Muslim, wa lafdhuhu la adwa wa la tairah wa innama syu'mu fi thalatha fil mar'a wal faras wad dar. Nah, ini hadis juga bermasalah ini, tidak ada penyakit menular, tidak ada keberuntungan dengan melepas burung, karena sesungguhnya kesialan itu ada pada 3 perkara, perempuan, kendaraan, dan juga rumah. Qultu makhulun lam yasma' minas sayyidah Aisyah kama fil Fathil Bari illa anna li hadzal athar awil hadis mutabi' qala al-hafiz hunaka. Kata siapa nih? Said Abdullah Al-Ghimari, karena beliau seorang pakar hadis, beliau bergelar seorang al-hafiz, yaitu orang yang menghafal 100.000 hadis, disertai sanad dan jalur-jalurnya. Makhul ini
tidak mendengar dari Bunda Aisyah secara langsung sebagaimana diterangkan oleh Ibnu Hajar Asqalani dalam kitab Al-Fath, yaitu Fathul Bari. Namun anna li hadzal athar, sungguh bagi ini asar sahabiyah awil hadis ataupun hadis ini terdapat mutabi'. Apa itu mutabi'? Ya? Yang semakna. Hadis lain yang semakna, yang mengikut mengiringi. Sebagaimana qala berkata Al-Hafidz Al-Asqalani hunaka dalam kitabnya Fathul Bari, rawa Ahmad wa Ibnu Khuzaimah. Imam Ahmad meriwayatkan sebuah hadis, begitu pun Ibnu Khuzaimah, wal Hakim min tariq Qatadah an Abi Hissan, dari jalur Qatadah dari apa? Abi Hissan anna rajulaini, ada dua orang laki-laki min Bani Amir, dari suku Bani Amir, dakhala ala Aisyah. Ini mutabi'nya ya. Ya. Masuk kedua-duanya kepada Bunda Aisyah bertamu, faqala, mereka berdua orang ini berkata, inna Abu Hurairah qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala at-tairah, ya, keberuntungan, ya, ataupun kesialan, fil farasi wal mar'a wad dar. Ya. Ini kalau kita baca sedikit potong-potong ya. Apa namanya, ayat dalam Quran surah Yasin. Ada ayat yang berbunyi seperti ini. Qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjuman nakum wa la yamassannakum minna adzabun alim. Allah menjawab, qalu ta'irukum ma'akum. Para rasul menjawab, qalu ta'irukum ma'akum. Keapesan kesialan kalian melalui meyakini apa namanya, burung yang dilepas, ya, ma'akum, itu ada bersama kalian. Jadi kesialan itu terdapat dalam diri kalian sendiri. Kapan itu? A'in dzukirtum. Ya, a'in dzukirtum. Ketika kalian diberikan peringatan tidak mau mendengar. Terus? Wajah amin aqsal. Udah. Qalu ta'irukum ma'akum a'in dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Nah, bahkan kalian ini senantiasa sudah nggak mau dengarkan peringatan Al-Quran, peringatan para nabi, peringatan para rasul yang disampaikan dari Allah, malah kalian berbuat israf, ya, berlaku bersikap berlebihan, lebay dalam menyikapinya. Ayat surah Yasin ayat berapa? 18 dan 19. Nah ini ya. Nah sekarang Nabi kok bilang bahwa ta'irah itu, asy'um itu, kesialan ada dalam 3 perkara. Berarti pertama berseberangan apa? Berseberangan Al-Quran. Nah, ini kan disebutkan di sini kan. At-tara fil farasi wal mar'a wad dar faghadibat ghadaban syadida. Maka Bunda Aisyah pun marah dengan sebenar-benar marah. Wa qalat ma qalahu. Sungguh Rasulullah enggak berkata seperti itu. Wa inna ma qala, sesungguhnya Rasulullah bersabda, inna ahlal jahiliyah kanu yatatayyaruna min dzalik. Jadi ini ketika Abu Hurairah meriwayatkan hadis ini, ia tidak meriwayatkan ucapan ininya nih. Ucapan bahwa la qatalallahu al-yahuda yaquluna kaza. Abu Hurairah tidak meriwayatkan hadisnya bagian depan hadis yang ini. Innal jahiliyah kanu yatatayyaruna min dzalik. Yaitu apa? Yaqulun at-tayra fi thalatha atau asyumu fi thalatha al-faras wal mar'ah wad dar. Qultu wal aslu la tayrata fil Islam min syai'. Enggak ada yang namanya kesialan dalam ajaran Islam dari segala sesuatu. Wa innamal masy'um al amalus sayyi'ut talih. Yang namanya masy'um itu apa sih? Kesialan itu apa? Kesialan itu hakikatnya adalah pada amal yang buruk dan yang tidak sesuai dengan keinginan Al-Quran. Arti talih ay ghairu munasibin bima fi kitabillah. Ay makna talih ghairu laiqin bima aradallah. Ya. Jadi yang namanya kesialan itu terdapat dalam kita meninggalkan panduan Allah. Alladzi yajurru sahibahu ilan nar, yang bisa mengantarkan pelakunya masuk ke dalam neraka, wal iyadzu billah. Qala Allah Ta'ala innama qalu inna tatayyarna bikum
la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna 'adzabun alim. Qalu ta'irukum ma'akum a in dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Mereka berkata, kami terkena kesialan ya sebab adanya kalian para nabi, para rasul. La illam tantahu, jika kalian tidak mau berhenti menyampaikan dakwah kalian, lanarjumannakum ya, lanarjumannakum, pasti kami rajam kalian. Wala yamassannakum minna adzabun alim, dan pasti kalian akan terkena azab dari kami dengan azab yang begitu menyakitkan. Nah, ini ikhwan akhwat sekedar PR ya. Sekedar PR nih. Termasuk nanti sebuah hadis sekalipun perawinya banyak. Ya. Namun karena tidak ada sumber dari Al-Qur'an, maka hadis itu dengan sendirinya dapat ditolak. Contohnya hadis tentang rajam. Ya. Hadis tentang apa? Hukum rajam. Itu ramai diperbincangkan. Di mana? Dalam kitab hadis, padahal dasar syariat rajam itu bukanlah syariat Islam. Dari ayat ini, surah Yasin, dan begitu pun ayat-ayat lain yang serupa, bila kita mau kumpulkan ayat-ayat seputar kata-kata rojam dalam Al-Quran itu, itulah rajam itu adalah perilakunya orang-orang yang anti dengan para nabi, anti dengan para rasul. Contoh ini, inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna adzabun alim. Maka mereka para nabi, para rasul menjawab, ta'irukum ma'akum. Kesialan itu terdapat pada diri kalian. Kapan? A'in dzukirtum. Jika akan diberikan peringatan, enggak mau mengikutinya. Bal antum qaumun musrifun. Bahkan kalian menjadi kaum yang bersikap israf. Wa ja'a fil hadits anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala at-tayrah atau at-tiyarah syirkun. Yang namanya meyakini kesialan itu adalah perbuatan syirik, bukan ajaran Islam. Qala Hafidz Al-Mundhiri fi Targhib, rawahu Abu Daud At-Tirmidzi wa qala hasanun sahih. Lidzalika raddat as-Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dzalik. Oleh karena itu, maka Sayyidah Aisyah menolak periwayatan hadis tersebut sekalipun diriwayatkan oleh seorang sahabat. Ya, wa dhahara lana biraddiha, dan telah menampakkan pada kita tentang penolakan hadis Bunda Aisyah tadi, annar rawi li khabaril ahad. Nah, ini sebuah kaidah muncul dari hadis ini. Sekalipun perawi sebuah hadis yang bersumber dari hadis ahad, artinya perawinya hanya perseorangan, walau kana fi a'la maratibit tawthiq ka Abi Hurairah as-sahabi. Sekalipun diriwayatkan oleh siapa? Seorang yang berada dalam martabat level yang paling tinggi kesikohannya, seperti Abu Hurairah yang merupakan sahabat radhiyallahu anhu, fa inna khabarahu, namun sungguh periwayatannya atau khabarnya atau informasinya lam yufid al-ilma, tidak memberikan sebuah hasil berupa al-ilma, keyakinan. Walidzalika jaza radduhu. Oleh karena itu, hadis ahad tersebut atau khabar ahad itu boleh, sangat boleh ditolak. Khilafan lil ayati wal khabaril mutawatir, jika hadis ahad itu berseberangan dengan ayat Al-Quran dan atau berseberangan dengan hadis yang periwayatannya mutawatir. Wa qad rawal Bukhari wa Muslim min tariq Ibrahim At-Taimi an abihi an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam li Abi Dzar hina gharabat asy-syamsu atadri aina tadhhab. Ada sebuah hadis dalam Bukhari dan Muslim ya dari jalur Ibrahim At-Taimi bersumber dari sahabat Abu Dzar bahwa dia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abu Dzar ketika terbenam matahari, atadri aina tadhhab, wahai Abu Dzar, tahu enggak kemana tuh matahari pergi? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Abu Dzar menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala fa innaha tadhhabu hina hatta tasjuda tahtal arsy. Itu matahari pergi ke hadapan Allah. Ya, sehingga bersujud kepada Allah di bawah singgasana Allah. Fatasta'dzinu, kemudian itu matahari meminta izin. Fayudzan laha, maka diberikan izin kepada matahari.
wa yushaku antas juda fala yuqbalu minha. Ya, wa tasta'dinu fala yu'dzanu laha. Yuqaul laha irji'i min haitsu ji'ti fatatlu'a min maghribiha. Maka hampir-hampir itu matahari mau bersujud tapi enggak diterima oleh Allah. Minta izin, enggak diizinkan oleh Allah. Saya Allah berkata kepadanya, ayo pulang sana dari mana engkau datang. Maka akhirnya matahari pun terbit dari arah barat. Fadzalika qaulu ta'ala wasyamsu tajri limustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Nah, hadis ini dijawab, dia dikanter oleh ayat yang berbunyi wasyamsu tajri limustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim. Quran surah Yasin ayat 38. Baik. Nah, sementara kita sampai sini dulu. Bila ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Bismillah. Ayo, Pak Admin, tafadhal. Hijau, al-ijabah. Bacanya. Ya, ya. Ada dua lafaz ya. La tairata, ada juga dibaca la tirah. Ya. Wazannya tapi yang mendekati wazannya adalah la tairata, seperti la adwa. Suara gema ya? Baik. Gimana? Asal makna at-tairah itu dari kata-kata ta'irah, burung. Jadi kalau dulu orang jahiliyah kalau mau menentukan sesuatu atau mau bepergian, dia ngelepas burung. Jika burungnya dilepas, terbang ke kiri mengarah ke kanan, buat mereka itu satu hoki. Diyakini ya, itu akan menuju keselamatan atau keberuntungan. Jika burungnya dilepas terbang ke kanan lalu mengarah ke kiri, ya, maka itu menggambarkan keapesan atau kesialan. Nah, ini namanya tairah. Kalau adwa tadi penyakit menular. Baik. Apa? Marhaba. Walakum afdala wa adhafa dzalik. Ada lagi? Ini kitab ini perlu didapatkan tadi ya. Kitab ini Al-Ijabah. Ini malah lebih banyak lagi hadis yang diriwayatkan dari Bunda Aisyah mengkanter ya
hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat. Jika menurut Bunda Aisyah berseberangan dengan Al-Quran dan berseberangan dengan apa yang beliau lihat dari baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kitab tulisan Al-Imam Az-Zarkashi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pertama, sebagaimana kita paham bahwa dasar penetapan hukum ya dalam agama Islam adalah Al-Qur'an. Ya. Baik. Nah, sekarang ketika rajam mau diberlakukan sebagai bagian dari hukum Islam, tanyakan dulu mana dasarnya dari Al-Quran. Ada nggak? Coba cari satu ayat saja dari Al-Quran yang secara zahir menunjukkan panduan Allah tentang adanya atau Allah tetapkan adanya hukum rajam. Satu ayat aja. Coba. Nah, jika tidak ada dan dapat dipastikan tidak ada Allah menetapkan hukum tersebut dalam kitabnya, pertanyaan, ini munculnya dari mana? Munculnya dari mana? Kan begitu. Oh, ada dari hadis Ar-Rasul atau hadis atau riwayat hadis yang disebutkan kepada Rasul dan perawinya banyak. Bahkan diklaim sebagai perawinya atau riwayatnya mutawatirah. Baik. Jika sekalipun yang meriwayatkan 1000 sahabat, artinya di tabaqat sahabat 1000 orang sahabat meriwayatkan bahwa Nabi pernah menetapkan hukum rajam. Nabi pernah mengeksekusi orang dengan hukuman rajam. Ya. Namun di Al-Quran tidak ada, maka akan muncul sebuah pertanyaan. Jika di Al-Quran tidak ada ayat yang menetapkan secara tegas dalil yang sharih, qat'i dalalahnya dalam Al-Quran bahwa Allah mensyariatkan hukum rajam, kemudian dipastikan tidak ada, dan dalam hadis bahwa disebutkan Nabi mensyariatkannya, pertanyaannya, apakah Nabi, apakah Rasul berani menambahkan syariat yang tidak ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran? Apalagi syariat itu berkaitan dengan jinayah yang menghilangkan nyawa. Itu pertanyaannya. Oleh karenanya, kita jangan tertipu diri dengan banyaknya periwayatan yang disebutkan kepada Nabi jika Al-Quran tidak pernah menyebutkannya. Yang ketiga, hadis-hadis yang diriwayatkan di seputar hukum rajam, bahwa itu Nabi pernah lakukan, lihat siapa para perawinya. Para perawi di seputar hukum rajam, rata-rata, kalau saya nggak berkatakan semuanya, ya, rata-rata, mayoritas, jika saya nggak katakan semuanya, karena nanti kalau disebutkan semuanya nanti akan timbul pertanyaan, walaupun ada jawabannya, ya, adalah para sahabat
alumni ahlul kitab. Paham ya maksudnya ya? Jadi sahabat ini ada dua macam nih. Ada sahabat alumni jahiliyah. Ada sahabat alumni apa? Ahlul kitab. Paham bedanya ya? Artinya para sahabat alumni musyrikin, jahiliyah, orang yang nggak punya kitab panduan sebelumnya dalam berkeyakinan. Dan ada sahabat yang masuk Islam sebelumnya beragama Nasrani atau Yahudi. Dan mereka mempelajari kitab-kitab tersebut. Yang kita yakini bahwa kitab-kitab mereka telah terdapat di dalamnya at-tahrif atau distorsi, pemalsuan. Tidak terbukti itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, kecuali sebagian kecil saja yang disebutkan ulang dalam Al-Qur'an. Nah, yang jadi masalah ketika di Al-Qur'an tidak disebutkan syariat rajam, yang jadi masalah di perjanjian lama disebutkan syariat rajam. Juga di sebahagian perjanjian baru, walaupun di perjanjian baru ada disebutkan bahwa Yesus juga tidak mau melakukan hukum rajam. Nah, kita pahami kan dalam kaidah Quran bahwa Taurat musaddiq lima baina yadayh. Lima baina kitab sebelumnya. Wal Injil musaddiq lima baina yadayh minat Taurat. Wal Quran musaddiq lima baina yadayh minat Taurati wal Injil wal kitab wal muhaiminan alaih. Nah, yang jadi masalah di Al-Quran tidak ada syariat rajam. Yang ada di hadis-hadis yang disebutkan kepada Rasul. Dan sumber yang lebih dulu dari hadis ya adalah adanya keterangan hukum rajam ya dalam perjanjian lama dan juga perjanjian baru atau dalam Talmud dan juga Bible. Nah, jadi nanti akan muncul satu pemahaman ini syariat Allah, syariat Quran, ataukah syariat umat terdahulu yang disisipkan dalam syariat Islam. Begitu akhirnya Hafidh, lebih kurang ya, karena tema kita nanti akan, kalau mau diperlukan nanti akan ada tema kita buat seputar hukum rajam. Apakah sahih itu ajaran Allah ataukah bukan? Ya. Nah, ini sekedar ya cuplikan ringan aja tentang pertanyaan akhirnya Hafidh. Ya, bagaimana bisa hukum rajam masuk dalam fikih al-islami. Begitu, wallahu ta'ala a'lam bis-shawabi wal murad. Coba, Rin. Gimana? Bisa diulang, Bang? Baik, sekarang definisi hadis sahih itu apa? Apakah hanya sahih isnadnya ataukah juga sekaligus sahih al-matan? Ini yang perlu kita ulas di sini. Nah, kitab ini Al-Fawaidul Maqsudah berisikan contoh-contoh, cuplikan-cuplikan dari al-ahadits, bermacam-macam hadis asyadzah, yang aneh dan ganjil dari sisi matannya, namun sahih dari sisi sanadnya. Nah, dilanjutkan dengan judul buku ini atau kitab yang kita pelajari ini,
al-ahadits asyadzah al-mardudah. Artinya jika ada sebuah hadis sekalipun sanadnya sahih, namun matannya dipastikan ganjil, bermasalah, berselisih dengan Al-Quran, dengan sendirinya hadis ini tertolak. Kenapa? Karena tidak mungkin Nabi berkata, tidak mungkin Rasul menetapkan satu hal yang berseberangan dengan Al-Quran. Paham ya? Tidak mungkin Ar-Rasul membuat satu landasan hukum yang berseberangan dengan Al-Quran. Sedangkan Ar-Rasul sendiri dalam ayat-ayatnya, ayat Al-Quran disebutkan, masuk sekali. Datang pertanyaan. Sedangkan Ar-Rasul sendiri punya kewajiban yang pertama mengimani Al-Quran, yang kedua mengikuti panduan Al-Quran dan bertahkim kepada Al-Quran. Dan tidak boleh Rasul melakukan taqawul. Apa taqawul itu? Mengada-ada satu hukum, mengada-ada satu masalah, satu perkara yang Allah tidak qala dalam Al-Quran. Itu namanya taqawul. Al-Quran menyebutkan ayat ini dalam surah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhul watin fama minkum min ahadin anhu hajizin. Seandainya sekiranya Ar-Rasul berani melakukan taqawul atas nama Allah, ya, pasti kata Allah, aku akan ambil dia dengan tangan kananku. Artinya Allah akan binasakan baginda Nabi. Kemudian Allah putuskan al-watin, urat nadinya yang bersambung kepada jantungnya. Fama minkum min ahadin anhu hajizin. Fama minkum min ahadin anhu hajizin. Maka tidak ada salah seorang dari kalian pun yang mampu menolak atau memberikan pertolongan kepada Rasul ketika kondisi tersebut. Tapi ini berandai ya. Tapi maknanya Rasul tidak mungkin berani menambahkan. Ingat, takol itu artinya apa? Menambahkan sesuatu yang tidak disebutkan dalam Al-Quran. Mengurangi sesuatu yang sudah ada dalam Al-Quran. Atau mengadakan hal yang baru yang tidak ada dalam Al-Quran. Itu namanya taqawul ala Allah. Quran surah apa? Al-Haqqah ayat 44 sampai 47. Ayat 44 hingga ayat 47. Baik. Ada pertanyaan lagi? Oh, Facebook. Sebentar. Coba pindah ke Facebook dulu ya. Kita pindah ke Facebook dulu. Ada pertanyaan di Facebook. Akhi Hadik, coba bacakan. Afwan Karim ya Syekh, apakah wabah yang ada sekarang karena kezaliman manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala? Terus apa ketakutan yang berlebihan membuat semakin tidak kondusif kita punya negeri? Sekian, thanks. Dari siapa itu? Dari Ahmad Junaidi. Ahmad Junaidi. Oh, ini pertanyaan masalah wabah. Naam, Al-Quran menyebutkan banyak ayat di seputar hal ini. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surat Al-A'raf, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Ya, ini semua berlaku wabah dan musibah tidak lain karena tangan kotor manusia yang tidak mau beriman dan bertakwa kepada Allah. Ya, sehingga ketakutan yang berlebihan ini memang sebuah penyakit yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Kecuali bagi orang-orang yang Allah Ta'ala berikan rahmat pada mereka. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perbanyaklah istighfar. Maka program PSBB total itu mesti kita lakukan. PSBB total. Apa tuh PSBB total? Berbanyak sholawat, beristighfar, bertaubat, dan bertilawah Al-Quran secara total. Itu namanya PSBB total. Insya Allah itu yang menjadi penyebab wabah yang terangkat. Amin. Ada pertanyaan lagi, Pak Admin? Ya, ini tadi pertanyaan tambahan dari saudara Fatah mengenai rajam dari masjid rajam. Tetapi kenapa Kiai sampai saat ini kitab-kitab fikih masih menetapkan hukuman rajam bagi pezina moksok? Apakah mereka
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Akhina Abdul Fattah, pertama memang praktek hukum rajam ya tidak juga bisa tidak berlaku di negeri kita. Jangan rajam zina aja nggak berlaku ya. Jadi sebenarnya kita nggak usah dalam-dalam membahasnya, kecuali hanya sekedar diskusi di seputar dasar hukum rajam. Yang kedua, pertanyaannya kenapa kok masih ada di kitab-kitab fikih? Memang permasalahan besar atau PR besar dalam konsep fikih dan usul fikih di mazhab kita Ahlussunnah wal Jamaah adalah sebuah dogma bahwa pintu ijtihad tertutup. Itu yang pertama. Seorang tidak boleh lagi melakukan ijtihad. Dan yang kedua, kitab-kitab fikih ini atau pemikiran para ulama fuqaha fikih kita ini ya seakan-akan sebuah syariat. Jadi qaulul sahibul madhab atau qaul seorang faqih laksana musyarri'. Ini konsep yang perlu kita luruskan ini, PR. Tadi yang pertama apa? Tidak lagi ada konsep ijtihad atau tajdidul ijtihad dalam ranah fikih madhab Ahlussunnah wal Jamaah. Ini jadi masalah. Sekarang pintu ijtihad, kita tidak mengatakan ijtihad yang bersifat mujmal ya. Minimal ijtihad yang bersifat juz'iyat. Jangankan yang am atau yang mujmal, yang juz'iyat saja ditutup pintunya. Jadi buku fikih itu seakan-akan di atas Al-Qur'an. Maka saya katakan kan, kita perlulah memahami Al-Qur'an yang merupakan kitab panduan dari Allah Subhanahu wa taala bagi seluruh generasi. Yang mana ungkapan populer dari Sayyidina Abdullah bin Abbas bahwa Al-Qur'an yufassiru zaman. Quran itu bisa ditafsiri selama sepanjang masa oleh keadaan. Maknanya berarti ijtihad itu dan istimbat harus bersifat updating melalui Al-Quran. Sedangkan kita sekarang tidak. Rujukan kita fikih ulama masa lalu. Yang tentunya ulama masa lalu itu tidak tahu kondisi saat ini. Ulama masa lalu tidak tahu kondisi saat ini. Mereka hanya melakukan istiqra, kemudian beristimbat dengan permasalahan yang ada di masa mereka. Ini jadi masalah. Seakan-akan qaul seorang faqih itu adalah qaul yang suci. Kitabnya muqaddas, qaulnya mubajjal, pendapatnya mutahhar. Nah ini jadi masalah. Jadinya seakan-akan kita, maaf ya kalau secara ekstrim mengatakannya, jadi sekarang kita menjadikan mereka sebagai Tuhan sejajar dengan Allah Subhanahu wa taala. Coba, ini bahaya ini. Ya. Seakan-akan ini berlaku dalam kondisi saat ini dalam ranah fikih kita, qauluhu ta'ala yang mereka Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'buda illa iyyah." Ya, alla na'buda illallah wa la nattakhidh ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Ya, tidak boleh menjadikan sebagian kita dengan yang lain seakan-akan sebagai Tuhan yang hukumnya sejajar dengan hukum Tuhan. Oleh karenanya, fungsi Al-Qur'an diantaranya adalah muhaiminan ala kulil kutub. Musaddiqan lima baina yadayh. Al-Quran itu fungsinya adalah menjadi detektor bagi setiap kitab yang ada. Maka berarti kitab-kitab yang sekarang di hadapan kita termasuk kitab fikih harus dideteksi ya di hadapan Al-Quran. Jika di Al-Quran tidak membenarkannya, tidak ada tasdiq minallah wa minal Quran, maka pandangan ini tidak boleh lagi kita gunakan. Begitu akhirnya. Wallahu ta'ala alam. Baik. Sebentar itu aja. Ada lagi Bapak Admin? Abdul Fattah. Ini belum saya tadi baru buka. Jadi mungkin ini lebih khusus untuk kita mengatakan kalau kita lihat-lihat ayat rajam ini subhanallah itu kalau boleh saya bilang hampir mayoritas. Ini saya temukan ada 5 ayat di dalam Al-Quran. Ini yang mengucapkan ini rata-rata orang kafir itu, atau ucapan-ucapan mengancam dan ucapan orang-orang mukmin. Ya, maaf. 5 kali terulang itu rata-rata ataukah semuanya? Kalau yang saya
Berarti bukan rata-rata. Iya, semuanya. Ini menarik, nanti mungkin kita ada kajian tentang raja itu karena memang, tapi lagi-lagi ya sebenarnya gue bilang karena tidak nggak diterapkan juga di negara kita Pak. Bahkan kalau boleh bilang di negara yang Islam juga tidak lagi dilakukan gitu. Betul. Ya, negara-negara yang berdasarkan Islam hanya pada ranah teori dan saja, tapi bolehlah suatu apa namanya. Baik, ada lagi pertanyaan? Mengingat waktu juga sudah hampir 11. Silakan satu pertanyaan lagi. Apa Bang? Intinya ini sudah cukup untuk malam ini dan jadi diskusi aja. Kalau di Facebook gimana dulu Facebook? Aman. Sama Facebook ya? Iya. Baiklah. Dulu saya kira untuk malam ini cukup. Alhamdulillah. Terima kasih respon teman-teman yang tidak aktif di kajian ini. Mungkin ada tambahan dulu atau bagaimana? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini masih berapa orang yang aktif? 17 orang. Baik. Sekedar info aja untuk yang masih aktif yang mendengarkan dan menyimak. Mungkin ada rencana di bulan Ramadan, nanti kita akan evaluasi dan kita godok. Ramadan ini kita ingin kajiannya kalau bisa jamnya ditambah. Satu. Kedua, kalau bisa kita bukan kita ganti kitabnya, bukan, tapi kita pengen ada kitab kecil-kecil yang kita bisa hatamkan selama Ramadan. Karena kalau sekarang kitabnya besar-besar seperti Syarah Aqidah At-Tahawiyah, Syarah Alfiyah Ibnu Malik, ya, itu kitab yang besar-besar semua. Nah, kita kepengen ada kitab spesial evening, ya, apa momenting, apa sih namanya? Evening apa momenting? Ya. Dengan datangnya bulan Al-Quran, sebisanya kita kaji di seputar Al-Quran. Ada sih beberapa kitab yang bisa kita pakai. Contohnya kitab ini, Ardul Adillah wal Barahin. Ya. Ini di seputar ulumul Quran juga. Kemudian kitab yang kita baca malam hari ini, Al-Faidul Maqsudah fil Bayan Al-Ahadits Asyad Al-Mardudah, karena memang ini seputar di seputar hadis-hadis yang dikanter atau yang dipalsukan oleh Al-Qur'an. Nah, kemudian ada beberapa kitab nanti kita akan pilihkan. Nah, yang terpenting saya mengusulkan kepada teman-teman, apakah berkenan untuk selama Ramadan kita usahakan tema-temanya seputar Al-Quran dan kitab-kitabnya juga bisa kita hatamkan di bulan Ramadan. Jadi kalau bahasa orang istilah pesantren Jawa nih, posonan ya, kitab posonan. Kitab-kitab posonan itu biasanya yang tipis-tipis, ya kecil-kecil, tapi bisa dihatamkan selama Ramadan. Bahkan saya sih berangan-angan ada program Kopdar, Kopi Darat. Ya. Jadi kita jangan hanya dikumpul di mana? Di udara, melalui internet. Saya kepengen ada kopdar. Entah bukber, kemudian sholat tarawih berjamaah. Habis itu kita hatamin kitabnya. Oh, suaranya putus-putus. Kenapa putus-putus? Kalau putus-putus, sambung-sambung. Ya, biar nyambung. Begitu. Ya, intinya gitulah. Nanti itu yang ingin saya beritahukan kepada ikhwan dan akhwat yang mengikuti kajian Facebook Bubur Subuh dan kajian media pesantren digital Zoom meeting Bubur Subuh. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinna ma'al qudri unsa wa dzakar. Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tardadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima
وأخلا أتقياء علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر. ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقنا بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فاكتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرات أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي فاسمع فضلا وجودا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سهول. صلى وسلم ربي عليه أدى الحب وآله والصحب عداد السحب والحمد للإله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائم مهابة النسائم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بالله التوفيق والهداية والرضا والعناية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.